Halo, selamat sore. Suara dan video saya sudah jelas terdengar di sana. Selamat sore Ibu Nanda. Ya, jelas sekali Ibu. Di sini juga lancar. Bagaimana dengan suara saya Ibu? Oke, aman, terdengar sangat jelas. Oke, yang pertama-tama terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di interview Zoom hari ini untuk posisi HR Recruitment. Gimana nih kabarnya hari ini? Sempat tegang nggak nunggu giliran interview? Kabar baik Ibu Nanda. Terima kasih. Jujur agak sedikit tegang, tapi saya sangat excited karena memang tertarik sekali dengan posisi ini di perusahaan tes seperti ini. Oke, wajar kok. Dibawa santai aja ya, anggap aja kita sedang ngobrol. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda. Mungkin Ibu sudah tahu ya saya dari tim rekrutmen dari PT Indomaju. Saya sudah membaca CV kamu. Kamu nih adalah seorang mahasiswa jurusan manajemen SDM ya. Sebelumnya boleh ceritakan lebih detail tentang diri kamu, kesibukan kamu saat ini, dan kenapa kamu tertarik mendaftar di posisi ini. Baik Ibu Nanda, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tari Abika. Saat ini saya adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan manajemen SDM. Fokus studi saya memang mendalami bagaimana mengolah aset terbesar perusahaan, yaitu manusianya, termaksud proses talent acquisition. Saya ini kesibukannya selain menyelesaikan tugas akhir, saya juga aktif memperdalam skill rekrutmen itu. Jadi alasan saya tertarik dengan posisi HR rekrutmen di perusahaan ini adalah karena industri tes bergerak sangat dinamis. Saya melihat tantangan besar dalam mencari talent-talent. Saya melihat tantangan besar dalam mencari talent-talent terus digital, dan saya ingin mempraktikkan teori yang saya pelajari di kuliah seperti metode behavioral, interview, dan analisis kebutuhan tenaga kerja langsung di ekosistem yang serba cepat ini, Ibu. Seperti itu, Ibu Inanda. Menarik ya. Kamu menyebutkan tentang dinamika industri tech dan talenta digital. Sebagai anak manajemen SDM nih, kamu pasti tahu ya kalau merekrut orang di bidang tech, misalnya seperti software engineer atau product manager itu tantangannya besar karena pasarnya sangat kompetitif. Nah, menurut kamu nih, apa strategi yang paling efektif untuk mendekati talenta tech yang biasanya bersifat pasif atau pasif kandidat? Baik Ibu, menurut saya kuncinya ada pada dua hal. Jadi ada kandidat experience dan employer branding. Talenta tech yang berkualitas biasanya tidak aktif mencari kerja karena mereka sudah nyaman nih Bu. Jadi sebagaimana recruiter, pendekatan kita tidak baku. Nah, pertama ini kita harus melakukan personalisis outreach, misalnya lewat link yang jangan cuma copy paste pesan, tapi sebutkan project atau skill spesifik mereka yang membuat kita tertarik. Kedua, kita harus bisa menjual kultur kerja, fleksibilitas, dan dampak dari tech stack yang kita miliki di perusahaan ini. Di perkuliahan saya belajar bahwa talent coaching bukan cuma soal mengisi lowongan, tapi membangun hubungan. Oke, kamu nih kelihatannya paham ya tentang esensi dari searching. Nah, sekarang coba kamu bayangkan situasi ini. Kalau kamu, misalkan ya, kalau kamu sedang menghandle rekrutmen untuk posisi mendesak, user menilai kandidat harus meminta kandidat harus interview user minggu depan, tapi semua kandidat yang kamu hubungi ini tiba-tiba ghosting kamu nih, atau membatalkan jadwal kamu. Nah, apa sih langkah taktis yang akan kamu lakukan? Situasi yang menantang ya Bu, jika itu terjadi, langkah pertama saya adalah langsung berkomunikasi secara transparan dengan user atau ibu bapaknya sebagai supervisor saya. Saya akan sampaikan kendala yang terjadi beserta datanya, bukan cuma alasan kosong. Kedua, saya akan langsung melakukan fast forwarding ulang dengan memanfaatkan talent pool dari database pelamar sebelumnya yang mungkin berada di tahap shortlist tapi belum sempat diproses. Ketiga, saya akan mengevaluasi pesan atau cara komunikasi saya sebelumnya. Apakah ada proses yang membuat kandidat kurang nyaman sehingga mereka ghosting. Di industri tes yang cepat, fleksibilitas, dan kecepatan komunikasi cadangan itu krusial. Seperti itu, Ibu. Oh, bagus ya. Poin transparansi dan evaluasi data itu penting
banget di sini. Kami sangat data driven banget soalnya. Nah, last question nih dari saya sebelum saya buka sesi tanya jawab. Selama kamu kuliah atau organisasi, pasti kamu pernah ya dihadapkan pada situasi di mana kamu harus membagi waktu nih antara tugas yang sama-sama penting, mendesak. Nah, bagaimana cara kamu menentukan prioritas? Saya biasanya Bu menggunakan Azure Matrix. Jadi Bu, di mana saya membagi tugas menjadi 4 kuadran berdasarkan tingkat urgency dan kepentingannya. Misalnya, saat menyusun skripsi atau tugas akhir kebersamaan dengan kegiatan organisasi, saya akan mendahulukan hal yang berdampak besar dan memiliki deadline paling dekat. Di dunia rekrutmen, saya rasa ini juga akan sangat terpakai karena seorang rekruter pasti memegang beberapa job versi sekaligus. Jadi kemampuan manajemen waktu dan skala prioritas adalah survival skill saya. Oke, sip, mantap. Penjelasan yang sangat terstruktur ya, Mbak Tari. Dari saya mungkin pertanyaannya sudah cukup. Sekarang gantian nih, sebagai calon rekruter, kamu pasti punya rasa ingin tahu ya tentang tinggi. Ada apa yang ingin kamu tanyakan? Baik Ibu, yang saya ingin tanyakan satu pertanyaan Ibu, jika saya diberikan kesempatan untuk bergabung di tim ini, apa ekspektasi terbesar atau indikator keberhasilan dari KPI, utama untuk seorang mahasiswa magang atau entry level di posisi AR ini dalam 3 bulan pertama? Oke. Gimana itu? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Di 3 bulan pertama tuh kamu fokusnya adalah learning and adaptation. Kami sangat langsung menuntut kamu untuk role yang super sulit. Indikator keberhasilannya adalah seberapa cepat kamu memahami flow rekrutmen kita, terus ketetapan kamu dalam melakukan screening CV awal, dan bagaimana nih kamu menjaga komunikasi yang responsif dengan para kandidat. Kami mencari orang yang punya ownership tinggi meski statusnya masih belajar nih Mbak Tari. Baik Ibu Nanda, gambaran yang sangat jelas. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu. Oke Mbak Tari, proses interview hari ini mungkin saya rasa sudah cukup ya. Setelah ini tim kami akan melakukan review dan hasilnya akan dikabarkan lewat email maksimal dalam 3 atau 5 hari kerja ya Mbak Tari. Baik Ibu Nanda, terima kasih banyak atas waktu dan diskusi indahnya hari ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Tari.